Halo semuanya, welcome back with me Rima Rahayu Putri. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Aku berharap dan berdoa kita semua diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa ya. Oke, di video kali ini aku mau ceritain alur film SpongeBob Movie yang berjudul Sponge on the Run, yaitu merupakan film yang dirilis pada tahun 2020 yang disutradarai oleh Tim Hill. Film ini menceritakan tentang misi pencarian siput kesayangan SpongeBob, yaitu Gary yang telah menghilang. Di perjalanan, ia harus menghadapi zombie hingga harus dieksekusi mati. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like dan subscribe channel ini biar aku makin semangat buat upload video selanjutnya. Enjoy! Film diawali dengan pagi yang cerah di Bikini Bottom. Terlihat Squidward sedang memainkan klarinet, Sandy yang sedang memainkan robotnya, Tuan Krabs yang sedang menghitung uang, si Plankton yang menyusun rencana, dan Patrick yang memakan es krim. Kemudian ada SpongeBob yang sedang bermesraan dengan siput kesayangannya, yaitu Gary. Jadi mereka itu benar-benar dekat banget ya teman-teman. Si SpongeBob dan Gary ini selalu bersama-sama setiap hari. Mereka saling menyayangi satu sama lain. Pokoknya mereka tuh benar-benar udah sehati dan sejiwa deh. Kemana-mana bareng, seneng-seneng bareng. Adegan dilanjutkan dengan SpongeBob yang harus pergi bekerja ke Krusty Krab. Seperti biasa, SpongeBob ini orangnya ceria. Dan seperti biasa juga, si Squidward ini sangat membenci SpongeBob. SpongeBob ini melayani dengan sepenuh hati seperti kedelai hitam Malika. Ini bukan iklan loh. Oke lanjut, sementara Plankton yang memantaunya sedang menyusun rencana yang selalu gagal untuk mengambil Krabby Patty. Aku tetap yakin sih Plankton ini memang mempunyai sifat yang optimis banget. Nah, di sini istri halunya itu berbicara bahwa yang menggagalkan rencananya selama ini adalah SpongeBob, bukan Tuan Krabs. Oh tentu, Plankton ini masih tetap semangat dan optimis. Adegan dilanjutkan dengan Sandy yang menawarkan robot gratis kepada Tuan Krabs. Robot itu bernama Otto yang bisa dikendalikan sesuai dengan perintah sang pemilik. Tahu kan Tuan Krabs suka yang gratisan-gratisan gitu. Hayo, di sini ada nggak yang kayak gitu? Bercanda guys. Oke, di sini robot Otto bukannya membantu Tuan Krabs, melainkan menjadi pengacau. Tuan Krabs yang kesal pun melemparnya ke tong sampah di depan rumah Plankton. Istri halunya Plankton ini tiba-tiba suka pada pandangan pertama ke robot tersebut. Akhirnya robot tersebut dibawa ke dalam rumah. Adegan pun dilanjutkan ke kota kerajaan Atlantis yang dipimpin oleh Raja Poseidon. Raja ini telah hidup beribu-ribu tahun lamanya. Ia sangat mementingkan sekali penampilannya. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat keriput sebesar coki-coki di wajahnya. Iya, coki-coki, cuma sedikit loh teman-teman. Ia pun segera memanggilkan selir untuk membawakan siput untuk diambil ingusnya. Lendirnya maksudnya. Tetapi siput terakhir kerajaan itu sudah kehabisan lendir. Akhirnya siput itu pun dibuang ke suatu tempat yang sangat mengerikan. Raja yang mengetahui bahwa itu adalah siput terakhir dan siput-siput di lautan sudah habis langsung panik. Ia memintakan selir untuk memberikan pengumuman bagi siapa saja yang memberikan siput akan diberikan hadiah. Pada saat kanselir menempelkan pengumuman, si Pilus malah melihatnya dan ia pun mempunyai rencana jahat untuk menyingkirkan SpongeBob. SpongeBob yang pulang bekerja pun mencari siput kesayangannya tersebut. Tetapi dipanggil-panggil kok si Gary nggak ada ya? Akhirnya dia pun mencari ke sana kemari, tetapi Gary itu nggak ada loh di rumah nanas mudanya itu. Akhirnya ia pun segera menyebarkan pengumuman atas kehilangannya Gary Salut. Gary Siput. Di sini terlihat SpongeBob itu sedih banget ya teman-teman. Dia galau banget. Tiba-tiba ia flashback ke awal pertama kali ketemu sama Gary. Di situ terlihat mereka masih bocil banget, masih unyu-unyu banget. Ternyata SpongeBob sama Gary ini lebih lucu yang waktu kecil ya teman-teman. Aku lihat-lihat. SpongeBob menangis dan menangis secara histeris. Tiba-tiba datanglah soib dia nih. Siapa lagi kalau bukan Babang Patrick yang tertampan. Di sini Patrick merasa sedih melihat temannya yang sedang galau atas hilangnya si Gary. Ia pun menemukan sesuatu petunjuk, yaitu kota Atlantis. SpongeBob melihatnya dan ia pun
sedikit rada-rada takut gitulah teman-teman, karena kotanya itu menyeramkan dan disarankan untuk tidak ke sana. Si Patrick soibnya SpongeBob ini pun berani untuk menemani SpongeBob menemukan Gary. Di sini SpongeBob sangat senang dan mereka pun melakukan perjalanan. Baru aja keluar dari rumah nanas mudanya, tiba-tiba datanglah Plankton bersama robotnya yaitu Otto menawarkan tumpangan. Dengan senang hati dong mereka pun menerima tawaran tersebut. Mereka pun akhirnya bergegas pergi. Di sini Plankton cukup senang karena berhasilnya telah berhasil. Hahaha. Sementara di tempat lain, Tuan Krabs dan Squidward ini susah banget ya. Tuan Krabs dan Squidward ini merasa kewalahan karena banyak pelanggan yang menunggu Krabby Patty. Ia mencari-cari SpongeBob yang tidak ada di Krusty Krab. Masalahnya cuma si SpongeBob yang bisa diandalkan dalam pengolahan Krabby Patty. Adegan pun dilanjutkan dengan SpongeBob dan Patrick tiba di suatu tempat. Sepertinya ini bukan di lautan ya teman-teman, karena kayaknya tempatnya gersang gini. Nah, tiba-tiba datanglah sebuah jerami yang bernama Shake. Shake ini bisa berbicara. Ia pun memberikan tantangan kepada mereka sebelum melanjutkan perjalanan menemukan Gary. Mereka pun diberikan koin tantangan untuk memberikan keberanian di saat mereka sedang takut. Tantangan mereka yaitu membebaskan para zombie dari belenggu dunia dan melepaskan roh mereka. Tetapi tiba-tiba datanglah ketua dari zombie tersebut dan langsung mengurung SpongeBob dan Patrick. Di sini SpongeBob dan Patrick sangat ketakutan. Tiba-tiba kepala zombie itu pun langsung memancarkan sinar yang membakar sangkar SpongeBob dan Patrick. Mereka yang ketakutan pun segera lari. Tapi lucunya, ternyata zombie ini tidak bisa kena sinar matahari. Gimana sih? Punya sinar tapi takut sinar ya? Dan akhirnya zombie itu pun menjadi abu. Para zombie lain berterima kasih kepada mereka dan rohnya segera pergi dengan tenang. SpongeBob dan Patrick pun melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba, Seks datang dan menunjukkan cermin penyihir. Lah, cermin ajaib. Mereka melihat Gary yang sedang merasa baik-baik saja. Tetapi tiba-tiba ia melihat ternyata Gary ini diperlakukan secara tidak baik. Ia harus diperas lendirnya oleh sang raja Poseidon. SpongeBob yang melihat hal tersebut langsung bersedih. Ia tidak menyangka bahwa Raja Poseidon bisa memperlakukan siput-siput yang sudah tidak mengeluarkan lendir secara kejam. Di sini dia langsung panik ingin menyelamatkan Gary, siput kesayangannya. SpongeBob dan Patrick pun telah tiba di kota Atlantis. Di sini Seks memberitahukan agar mereka tidak terpengaruh dan tetap fokus ke tujuannya, yaitu menyelamatkan Gary. Tapi si SpongeBob dan Patrick ini baru aja masuk ke depan pintu, udah langsung aja tuh merasa ingin bersenang-senang. Sampai mereka melupakan Gary. Hayo jujur, di sini siapa sih yang kayak mereka? Gak bisa lihat hiburan sedikit langsung gas. Yah, yang namanya juga hidup pasti ada aja godaannya, ya kan? Di sini mereka sangat menikmati hiburannya itu. Sampai-sampai mereka lupa si Gary itu gimana sih keadaannya. Oke deh, kita beralih dulu ke Krusty Krab. Di sini terlihat Tuan Krabs sedang merasa sedih kehilangan SpongeBob, si koki kesayangannya itu. Tiba-tiba datanglah Plankton yang langsung disambut Tuan Krabs dengan memberikan resep rahasia tersebut. Waduh, rezeki nomplok banget nih buat Plankton. Tetapi Plankton ini terkejut dengan sikap Tuan Krabs yang sedih atas kehilangan SpongeBob. Plankton pun merasa sangat bersalah atas kejadian ini. Keesokan harinya, SpongeBob dan Patrick pun terbangun dari tidurnya. Mereka langsung tersadar bahwa tujuan mereka adalah menyelamatkan Gary. Mereka pun langsung bergegas memasuki kerajaan, hingga tiba-tiba mereka menyeruduk suatu ruangan yang sedang diadakan konser. Di situ terlihat Raja Neptunus yang sedang menonton sambil memakai Gary. Wow, SpongeBob yang melihat Gary pun berusaha untuk mengambilnya dari Raja Neptunus. Tentu saja hal tersebut membuat Raja marah dan menyuruh penjaga untuk mengurung mereka. Gary hanya bisa bersedih melihat hal tersebut. SpongeBob ini akan dieksekusi atas tuduhan pencurian terhadap siput kerajaan. Sementara di tempat lain, Sandy, Tuan Krabs
Krabs dan Squidward melihat berita bahwa SpongeBob ini akan dieksekusi karena ia dibilang akan mencuri siput kerajaan, yang padahal itu si Gary, siputnya SpongeBob. Tiba-tiba datanglah Plankton yang merasa bersalah karena ini akibat perbuatannya. Mendengar hal tersebut, mereka pun akhirnya memutuskan untuk segera berangkat untuk menyelamatkan SpongeBob dan Patrick ke kota Atlantis. Setelah tiba, mereka melihat pengumuman tentang eksekusi si SpongeBob dan si Patrick. Sementara di dalam ruangan, SpongeBob dan Patrick sedang diadakan persidangan. Di sini, Sandy dan kawan-kawan menyusup ke dalam ruang persidangan tersebut. Dakwa pun menuntut atas kesalahan SpongeBob yang berusaha mengambil siput kerajaan yang diberi nama Fred. Padahal siput itu adalah siput si SpongeBob yang bernama Gary. Tiba-tiba Sandy langsung menaik ke atas panggung. Di situ ia meminta izin untuk membela SpongeBob. Di situ ia bercerita bahwa SpongeBob itu selalu ada untuknya. Dari awal mereka perkenalan, mereka di camp musim panas. Saat itu Sandy sedang putus asa bahwa ia tidak akan bisa menjadi ilmuwan. Tapi SpongeBob menyemangati Sandy dan memberi harapan baru untuknya. Sehingga ia berkata bahwa SpongeBob bukanlah penjahat, melainkan teman terbaik. Tiba-tiba Patrick melakukan pembelaan untuk SpongeBob. Ia menceritakan dulu hanya sebagai anak sendiri yang tidak mempunyai teman. Tetapi SpongeBob mau berteman dengannya, sehingga Patrick ini benar-benar sayang sekali dengan SpongeBob. Ia menunjukkan rasa sayangnya terhadap SpongeBob dan memberikan hatinya. Sweet banget kan di sini? Apa? Squidward pun ikut muncul. Seperti biasa, ia menyebutkan tidak suka terhadap SpongeBob, tetapi sebenarnya ia sangat sayang kepadanya. Karena ketika dahulu Squidward, Patrick, dan SpongeBob mengikuti perlombaan, tetapi di sini Squidward kalah, yang menang adalah Patrick dan SpongeBob. Tetapi SpongeBob dan Patrick menghampirinya yang sedang bersedih dan mengatakan bahwa Squidward lah yang menang. Semenjak hari itu, Squidward pun rasa sayang dengan SpongeBob. Cuman memang karena menyebalkan aja, jadi ia menutupinya. Serius sih, aku baru tahu ternyata ini cerita-cerita pada awal mereka bertemu di Bikini Bottom. So sweet banget tahu, sampai para penonton dan raja pun ikut terharu. Tak kalah, Tuan Krabs pun menceritakan bahwa SpongeBob ini memberikan ia inspirasi dan menyemangatinya untuk membuka restoran. SpongeBob ini semakin membuat Krabby Patty terasa enak karena dimasak dengan ketulusan hatinya. Formula atau resep terbesar Krabby Patty ialah SpongeBob. Di sini semua terharu dan menyayangi SpongeBob. Adegan pun dilanjutkan dengan mereka yang menunjukkan sebuah tarian, sehingga mereka dapat mengambil Gary dan segera pergi melarikan diri. Tetapi raja yang menyadarinya sangat murka dan menyuruh penjaga untuk menangkapnya. Hingga akhirnya mereka terkepung. Di sini raja sangat marah kepada mereka. Raja Poseidon akan membiarkan mereka pergi asalkan mereka memberikan siput tersebut kepadanya. SpongeBob langsung menolak dengan sangat tegas karena mereka itu saling menyayangi dan akan bersedih jika tidak bersama-sama. SpongeBob pun sangat senang karena memiliki teman-teman yang rela berkorban demi SpongeBob. Dan ia berkata bahwa raja akan mengerti jika memiliki teman seperti itu. Raja pun yakin bahwa ia mempunyai teman seperti itu. Tetapi ia terkejut karena tidak ada satupun yang suka dan mau berteman dengannya. Raja sangat sedih atas hal tersebut. Tetapi seperti biasa, SpongeBob ini menawarkan diri untuk menjadi temannya tanpa melihat penampilan melainkan hati. SpongeBob pun yakin bahwa raja ini bisa menjadi raja yang baik dan adil kepada seluruh rakyatnya. Raja langsung mendengari kata-kata SpongeBob. Ia pun langsung melepas semua yang ia gunakan dan tampil dengan apa adanya. Di sini rakyat sangat senang dengan perubahan raja tersebut. Raja pun memutuskan untuk SpongeBob dan teman-teman termasuk Gary dapat meninggalkan kerajaan. Di sini raja pun memerintahkan agar siput-siput yang dikurung untuk dilepaskan. Akhirnya SpongeBob dan teman-teman pun membawa siput itu ke Bikini Bottom. Terlihat orang-orang mempunyai siput masing-masing.
Di sini terdapat tempat pengadopsian siput-siput bawah laut. Akhirnya, Bikini Bottom pun dijuluki sebagai tempat perlindungan siput laut. Cerita pun akhirnya selesai. Film ini memberikan kita pelajaran yang sangat berharga. Kita harus saling membantu satu sama lain, terutama bagi teman atau orang-orang sekitar yang sedang membutuhkan bantuan kita. Kita juga harus berbijaksana untuk mengambil keputusan dan memimpin sesuatu. Oke, segitu saja video aku kali ini. Buat kalian yang suka, jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya. Dan buat kalian yang pengen request aku selanjutnya bikin alur cerita apa, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.